Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi komputer akuntansi perusahaan jasa menggunakan Mayop Accounting. Yang kita bahas yang pertama adalah mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa, mencetak laporan keuangan, kemudian menerapkan file backup untuk data akuntansi perusahaan jasa, membuat file backup untuk data akuntansi perusahaan jasa. Dengan diberikan kasus akuntansi perusahaan jasa, maka pada akhir kegiatan belajar ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian laporan keuangan, menguraikan jenis-jenis laporan keuangan, menunjukkan menu untuk penyusunan laporan keuangan, menyiapkan laporan laba rugi, menyiapkan laporan neraca, menyiapkan laporan arus kas, menyiapkan laporan lainnya, menjelaskan pengertian file backup, menunjukkan menu pembuatan file backup, kemudian membuat file backup, dan merestore file backup. Laporan keuangan adalah informasi finansial tentang kegiatan perusahaan dan hasil-hasilnya yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan tertentu untuk suatu saat atau periode tertentu. Penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta sebagai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi, merupakan suatu ikhtisar pendapatan dan beban dari sebuah perusahaan dalam satu periode akuntansi. Yang kedua adalah neraca, merupakan daftar seluruh aset, utang, dan modal pemilik dari suatu jangka waktu tertentu atau satu periode akuntansi. C. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan yang terjadi dalam modal pemilik suatu jangka waktu tertentu. D. Laporan arus kas merupakan laporan yang memperlihatkan pengaruh dan aktivitas operasi pendanaan dan investasi perusahaan terhadap arus kas selama periode akuntansi tertentu. E. Catatan atas laporan keuangan, yaitu laporan lain sebagai bahan pendukung laporan yang disebutkan di atas. Menu untuk penyusunan laporan keuangan di Mayop melalui report, kemudian index to report. Setelah Anda membuka file Mayop, untuk menampilkan laporan keuangan dengan cara klik reports, kemudian index to reports. Laporan yang pertama adalah laporan laba rugi. Kita pilih di sini accounts, kemudian ini ada profit and loss. Pilih profit and loss accrual, kemudian klik customize. Disesuaikan dengan tanggal transaksi karena di soal adalah tanggal transaksinya bulan Januari sampai dengan 31 Januari 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Januari 2013. Ini disesuaikan dengan kasus soal. Kemudian klik display. Ini adalah profit loss untuk Januari 2013. Net profit and loss-nya 29.221.000 untuk kasus Renata Interior Designer. Jika kita ingin mencetak, ini bisa menggunakan print. Ada printernya, pilih printer. Kemudian jika kita ingin mencetak dalam bentuk PDF, klik send to PDF. Kemudian pilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan file laporan keuangan. Kemudian klik save. Dan sudah selesai, kita klik close. Laporan keuangan berikutnya adalah neraca. Ini masih di account, kemudian balance sheet. Pilih standar balance sheet, klik customize. Pilih Januari 31 Januari 2013 sesuai dengan transaksi di soal. Kemudian klik display. Ini ketemu net asset semuanya 131
1.721.000, kemudian total equity-nya 131.721.000. Jika sudah, kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF atau mencetaknya. Klik send to PDF, kemudian klik PDF. Nah, di sini akan tentukan folder mana yang akan kita gunakan untuk menyimpan laporan neraca tersebut. Klik save. Jika sudah, klik close. Laporan berikutnya adalah laporan arus kas. Anda pilih menu di sini banking, kemudian statement of cash flow, klik customize, atur tanggalnya Januari 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013, kemudian klik display. Sini adalah laporan arus kasnya. Kemudian jika kita pengen menyimpannya dalam bentuk PDF, klik send to PDF, kemudian simpan di folder yang akan kita gunakan, kemudian save. Jika sudah, kita klik close. Laporan lainnya, jurnal pengeluaran kas. Di sini ada transaction journal, kemudian cash disbursement. Kemudian klik customize. Tanggalnya 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013. Kemudian klik display. Ini merupakan jurnal pengeluaran kas. Kita bisa mencetaknya, kemudian kita bisa formatnya dalam bentuk Excel, email, fax, PDF. Jika kita pengen PDF, klik PDF, kemudian klik save. Selanjutnya jurnal penerimaan kas. Di sini transaction journal masih di banking, kemudian cash receipt. Klik customize. Tanggalnya 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013. Klik display. Kemudian jika kita pengen menyimpannya dalam bentuk PDF, klik send to PDF. Kemudian tentukan foldernya, klik save. Klik close. Selanjutnya jurnal umum. Kita pilih account di sini, kemudian pilih general journal. Nah, di sini ada transaction journal, general journal. Klik customize. Kemudian tanggalnya diatur sesuai dengan tanggal transaksi 1 Januari 2013 sampai 31 Januari 2013. Klik display. Kemudian jika kita pengen menyimpannya dalam bentuk PDF, send to PDF. Kemudian tentukan folder untuk penyimpanan, klik save. Dan kalau sudah selesai, klik close. Itu adalah menu untuk membuat atau menampilkan laporan keuangan. Kita lihat foldernya. Sini ada beberapa laporan keuangan yang sudah kita cetak dengan PDF. Nah, ini ada jurnal pengeluaran kas, ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal umum, ada laporan laba rugi, ada neraca, ada laporan arus kas. File backup merupakan membuat salinan dari file-file penting. Tujuan pembuatan file backup dilakukan untuk menjamin integritas atau keutuhan data ketika file aslinya mengalami kerusakan karena terserang virus dan sebagainya. Proses pembuatan file backup biasanya meminta tempat atau media penyimpanan yang berbeda dengan media penyimpanan file asli. Jadi dengan adanya pembuatan file backup, maka satu file yang sama minimal disimpan di dua media yang berbeda. Kemudian jika kita pengen membackup file MyOp ini, kita bisa melakukan dengan cara klik file, kemudian backup. Backup company file and empowered service center only. Ini kita klik, kemudian check company file for error. Ini kita klik, kemudian klik continue. Ini artinya tidak ada error di file company kita. Kemudian klik OK. Tentukan di sini kita akan tentukan foldernya, di mana kita akan backup file ini. Kemudian klik save. Di sini sudah muncul file backup dalam bentuk zip. Selanjutnya
jika kita pengen merestore, nah suatu saat jika ada file rusak, kita bisa merestore file backup kita dengan cara klik file, restore, kemudian ini adalah file backup kita, kemudian klik open. Kemudian di mana kita akan menyimpan untuk file restore-nya, klik save materi kali ini kemudian klik OK. Kemudian ini sudah. Demikian, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.